Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kesempatan kali ini saya akan mencoba simulasi konfigurasi virtual local area network atau VLAN di Cisco Packet Tracer. Seperti yang kita tahu, VLAN adalah salah satu cara kita untuk membatasi kegiatan para klien dalam suatu jaringan tertentu sesuai keinginan kita. Jadi sebelum itu mari saya akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan untuk langkah yang pertama yaitu membentuk VLAN. Saya akan menggunakan switch Cisco 2960. Kemudian kita ganti namanya jadi switch 1 karena nanti kita akan mencoba membuat topologi lain dan kita akan mencoba terang antara switch yang pertama dan switch kedua. Kemudian untuk komputernya kita gunakan 4 komputer. Jadi nanti setiap VLAN terdapat 2 komputer di dalamnya. Kita terlebih kemudian kita guna kabel stretch karena kita akan menghubungkan antara switch dengan komputer. Jadi di sini saya akan menggunakan flash Ethernet 0/2 untuk komputer pertama. Kenapa? Karena nanti kita akan membuat topologi satu lagi untuk mentes terang. Jadi nanti flash Ethernet 0/1 ini akan kita gunakan untuk menghubungkan switch 1 dengan switch kedua. Kita sambungkan switch dengan komputer. Tapi sebelumnya kita akan membuat kotak untuk mempermudah atau agar kita dapat mengingat. Jadi di sini saya akan membuat 2 VLAN. VLAN yang pertama, kemudian VLAN kedua. Saya akan beri nama yang pertama VLAN 10, namanya guru. Dengan VLAN kedua siswa. Sebelum itu kita setting IP dulu untuk setiap komputer. Di sini kita akan menggunakan sedikit dan hanya local area network, jelas namanya VLAN. Jadi kita akan mencoba IP yang sering kita gunakan untuk local area network. PC1 kita beri IP tadi 192.168.1.1, maka yang C kedua kita beri 192.168.1.2 dan juga begitu seterusnya untuk PC atau komputer ketiga dan keempat. Kenapa ujungnya saya beri angka sesuai dengan urutan komputer ini? Untuk mempermudah kita dalam mengingat.
komputer ini untuk mempermudah kita dalam mengingat, karena di sini saya tidak menggunakan IP dinamik atau DHCP, jadi kita lakukan pemberian IP secara manual. Nah, kemudian setelah itu, setelah IP sudah kita masukkan ke setiap komputer, mari kita buka switch. Kemudian kita masuk ke CLI nya atau command line nya, kemudian kita masuk sebagai administrator dengan cara enable atau enter. Kemudian kita akan ganti namanya dengan perintah configure terminal. Kita ubah hostname nya menjadi menjadi SW1 atau switch 1. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi VLAN. Kita buat dulu VLAN baru, VLAN 10 seperti yang kita sudah buat tadi, VLAN 10. Kita beri nama guru. Kita buat lagi VLAN kedua, yaitu VLAN 20 dengan nama siswa. Enter X, kemudian kita exit lagi. Kemudian kita akan cek apakah hasil pembuatan VLAN kita tadi sudah masuk dengan cara do show VLAN. Bisa dilihat di sini VLAN 10 guru, VLAN ke-20 siswa sudah statusnya aktif. Nah, sekarang kita konfigurasi lagi, yaitu kita setting pada interface-nya. Jadi kita masuk ke interface, range, kita akan langsung mulai saja karena ini berurutan ya portnya. Jadi tadi fast ethernet 0/2 sampai 3 merupakan VLAN 10. Kemudian switch port, masukkan ke switch port, mode access. Kemudian pilih VLAN-nya dengan cara switch port access VLAN 10 karena karena komputer 1 dan 2 terdapat di VLAN 10. Kemudian exit, lakukan yang sama kepada VLAN yang kedua, yaitu VLAN 20 atau siswa. Kita masuk lagi interface, range FA 0/4 sampai 5 sesuai port yang kita gunakan untuk VLAN 20. Kemudian masukkan perintah lagi switch port mode access. Kemudian kita pilih VLAN-nya, VLAN 20. Kemudian pilih switch mode, switch port mode access. Sudah kita lakukan tadi di atas, switch mode access. Kemudian switch port access VLAN 20 sudah. Sekarang kita exit dan kita cek dengan cara do show. Sudah kita bisa lihat di sini VLAN 10 guru aktif, yaitu portnya fast ethernet 0/2 dan fast ethernet 0/3. Kemudian VLAN 20 namanya siswa aktif, portnya fast ethernet 0/4
dan FA0/5. Setelah semuanya aktif, kita coba masuk ke komputer yang pertama, kemudian kita coba ping komputer yang kedua, yaitu dengan IP 192.168.1.2 terhubung. Apabila VLAN kita berhasil, maka apabila kita coba ping ke komputer nomor 3, maka akan terjadi RTO atau request time. Kita lihat gagal melakukan ping dari komputer 1 ke komputer ketiga, yang artinya konfigurasi kita telah berhasil. Nah, kemudian kita akan mencoba VLAN trunking. Trunking ini digunakan untuk menjembatani beberapa VLAN agar bisa saling terhubung dengan VLAN yang sama atau yang terletak di switch lain. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah membuat topologi baru. Kita akan buat sama persis, tapi dengan penomoran komputer yang beda agar tidak membuat terjadi collision atau tabrakan. Untuk yang perlu diingat, untuk topologi yang kedua juga kita masuk untuk PC pertama di topologi. Nah, kita sambungkan kabel. Kita buat sama persis seperti topologi yang pertama. Nah, apabila kemudian kita beri kotak juga untuk sebagai penanda. Kita masuk ke dalam komputer, kemudian kita berikan IP. Kita berikan penyelamatan IP sesuai dengan urutan komputer untuk memudahkan. Nah, sama kita juga lakukan setting VLAN di sini. Untuk mempersingkat waktu, akan saya percepat bagian videonya. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi yang sama di switch kedua, kemudian kita sambungkan switch yang pertama dengan switch yang kedua. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam switch yang pertama. Kemudian kita lihat kembali
do show mode tadi untuk memastikan do show VLAN unit. Nah, guru siswa aktif, kemudian yang switch kedua sama aktif juga. Nah, setelah kita pastikan aktif, kita coba ping dari PC1 ke PC kelima yang berada di switch kedua. Ini sama-sama VLAN 10 tetapi tidak bisa terhubung karena belum dilakukan konfigurasi trunk. Maka dari itu kita masuk ke switch yang pertama, kemudian kita masuk atau kita pilih interface FA01 atau itu port penghubung switch yang pertama dengan switch yang kedua. Kemudian kita masukkan perintah switch port mode trunk dan kemudian exit, Nah, kemudian kita masuk juga ke switch yang kedua, lakukan hal yang sama, yaitu masuk ke dalam kita setting interface-nya, interface FA01, karena kita juga di switch yang pertama, switch yang kedua juga menggunakan port Fast Ethernet 0/1 untuk menghubungkan ke switch yang kedua. Kemudian kita lakukan switch port mode trunk, enter dan exit. Nah, itu kita coba ping lagi. Nah, kita lakukan tes lagi dari PC1 atau komputer yang pertama ke PC nomor 5. Seharusnya jika trunk ini berhasil, maka akan terjadi reply atau pingnya berjalan dengan lancar. Nah, ping berjalan dengan lancar yang artinya trunk kita berhasil. Kenapa bisa lancar reply? Karena PC1 dan PC5 ini sama-sama berada VLAN 10, jadi mereka bisa terhubung. Nah, coba kita tes dari komputer 1 ke misalkan komputer nomor 8, yang dimana VLAN-nya adalah VLAN 20. Kita coba tes. Nah, akan terjadi RTO apabila trunk yang kita lakukan berhasil. Nah, kemudian kita juga akan mencoba yang namanya load trunk, atau secara default atau secara otomatis interface trunk itu akan mengizinkan semua VLAN untuk melewatinya. Jadi semua VLAN yang ada akan bisa melewati jembatan yang sudah kita bangun. Nah, di beberapa kasus atau kejadian untuk alasan keamanan dan sebagainya, kita dapat membatasi VLAN mana saja yang bisa melewati jembatan yang telah kita buat ini. Nah, jadi untuk mengetahui yang mana saja yang bisa lewat VLAN mana, kita jalankan tadi do show interface trunk. Nah, kita lihat ini port Fast Ethernet 01, trunknya VLAN allowed on trunk, yaitu dari VLAN 1 sampai 1005 ya, jadi semuanya melewati port tersebut. Nah, untuk membatasinya kita hanya perlu masuk ke interface trunknya, yaitu Fast Ethernet 0/1,
kemudian kita atur switch port manager VLAN para switch port terang low VLAN yang kita akan izinkan yaitu VLAN 10 dan 20. Nah, kemudian headset kita kembali cek. Nah, sekarang port Fast Ethernet 0/1 VLAN yang diizinkan di terang atau jembatan yang kita sudah buat hanya VLAN 10 mode 10 dan 20. Nah, kita juga lakukan hal yang sama di switch yang kedua. Kita masuk ke interface FA01, kemudian switch portnya, switch port terang low VLAN 10,20 enter. Nah, apabila sudah, maka VLAN sudah yang bisa melewati jembatan yang kita buat ini adalah hanya VLAN 10 dan 20. Nah, kita juga akan mencoba Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Ada protokol yang dimana bisa membuat interface trunk secara otomatis atau dinamis, berjalan secara dinamik atau otomatis. Nah, tapi ini tergantung jenis switchnya, jenis mode atau mode yang kita gunakan pada switchnya. Contoh, apabila static trunk bertemu dengan static trunk, maka akan menjadi trunk. Dan apabila static access, mode switchnya static access bertemu dengan static trunk, maka menjadi limited dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, lihat foto tabel ini. Nah, jadi untuk membuktikannya di sini saya akan mencoba menggunakan yang switch 1. Saya akan ubah modenya menjadi dynamic auto. Kita masuk dulu ke interface FA01, kemudian kita pilih switch port mode dynamic auto. Nah, kemudian yang switch keduanya saya akan ubah menjadi jenis switch dynamic disable. Kita masuk ke interface FA01 dulu sebagai jalur terangnya, kemudian pilih switch port mode dynamic disable, enter dan exit. Nah, untuk melihat apakah hasil konfigurasi kita lakukan pengecekan, yaitu dengan cara do show interface FA0/1, kemudian switch port. Nah, kita lihat trunkingnya, namenya FA01, switch portnya enable, kemudian administrative mode-nya dynamic auto, operation mode-nya trunk. Nah, kita bisa lihat operational mode-nya trunk. Nah, kita cek juga di switch yang kedua. Kita cek tadi di sini namanya FA01 ya, switch portnya enable, optional mode-nya trunk, maka konfigurasi kita telah berhasil. Nah, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton, semoga
ada manfaat yang bisa diambil. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.